Nugroho. Dalam hal ini melaksanakan salah satu tugas dari kegiatan yang kami ikuti, yaitu kegiatan diklat calon guru penggerak angkatan 4. Dan di kesempatan kali ini adalah kegiatan aksi nyata untuk sosialisasi modul yang telah kami pelajari selama ini. Sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya, bukan berarti dalam kesempatan kali ini saya menggurui Bapak Ibu, karena tentu Bapak Ibu memiliki pengetahuan dan memiliki kemampuan yang lebih dari kami. Namun halnya di kesempatan kali ini hanya sekedar mensosialisasikan apa yang telah kami dapat dalam kegiatan diklat calon guru penggerak di kesempatan yang kami ikuti. Gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kegiatan sosialisasi dalam kegiatan guru penggerak yang kami ikuti, kami sudah mengikuti beberapa modul dan kami akan mensosialisasikan 2 modul yang saya sebutkan di dalam slide ini, yaitu modul 1.1 dan modul 1.4. Tentang apa 2 modul tersebut? Yang pertama adalah tentang refleksi filosofis pendidikan Indonesia, yang mana hari ini kita ambil dari prinsip-prinsip pendidikan yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan kita. Sudah kenal semua Bapak Ibu? Iya. Semua ya. Kenalan tentu di kalau di buku. Oh, di buku ya. Yang kita kenal yaitu Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, yang ternyata Bapak Ibu, saya juga baru mengetahui setelah melihat dan membaca dari materi yang saya ikuti di calon guru penggerak ini, prinsip-prinsip beliau dalam dunia pendidikan ternyata sangat luar biasa, yang mana belum terterapkan dengan keseluruhan pada sistem pendidikan kita di Indonesia ini. Artinya masih banyak prinsip-prinsip yang baik, yang bagus yang beliau miliki, yang beliau turunkan, tetapi belum diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan prinsip-prinsip pendidikan yang beliau miliki itu tidak kalah dengan pakar-pakar pendidikan dari luar negeri. Oleh karenanya, ke depan dari Kementerian Pendidikan mulai menggali lagi prinsip-prinsip yang ada dalam pikiran beliau dan nanti akan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya lanjutkan. Menurut beliau, pendidikan itu apa? Pendidikan adalah tempat persemaian benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, ini sudah kita pahami bersama Bapak Ibu. Kita menjadi guru sudah lama, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini tentu lebih lama dari saya, pengalamannya lebih baik dan tentu memiliki sebuah kesadaran nyata tentang pentingnya pendidikan itu. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro, untuk merubah Indonesia ini menjadi lebih maju, maka kunci utamanya adalah pendidikan. Jadi kondisi bangsa kita itu adalah cermin dari hasil pendidikan kita. Sekarang Indonesia kalau dulu memiliki Habibie, memiliki para ahli-ahli yang bisa menemukan teori-teori dan ilmu-ilmu baru, itu adalah hasil dari pendidikan guru-guru di Indonesia. Kalau di daerah kita, pantas kita bangga, yang pernah saya sebutkan tentang kalau di Purworejo itu ada Profesor siapa? Pak Sito ya, Profesor Pak Sito yang jarak rumahnya saya kira tidak jauh dari tempat kita, tidak ada 10 km gitu. Tentu seluruh elemen pendidikan yang ada di sini di wilayah ini memiliki peran gitu. Entah itu sekedar motivasi ataupun secara langsung ataupun tidak langsung untuk melahirkan orang-orang besar, peneliti-peneliti besar, ilmuwan seperti Profesor Warsito. Kita bisa jadi tidak mengajar langsung, Bapak Ibu bisa jadi tidak mengajar langsung,
Yang mengajar langsung adalah gurunya yang mungkin sekolahnya kalau tidak keliru di pelosok 1 ya, di pelosok 1 begitu. Tetapi bisa jadi guru pelosok 1 itu mendidik Profesor Prasinto saat itu juga karena motivasi melihat Pak Kino misalkan, Pak Kino didik benar, saya pengen begitu, melihat seperti itu, maka diterapkan di sana. Dan secara tidak langsung sebenarnya kita memberikan peran begitu dengan komunitas KKG dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, itulah salah satu kunci untuk merubah pendidikan kita, merubah bangsa kita Indonesia ini, yaitu dengan pendidikan. Itu suatu hal yang kita yakini dan kita alami saat ini. Kemudian kita tarik atas, pendidikan adalah tempat persemian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi pendidikan ini saat kita mengajarkan kepada anak-anak itu ibarat menanam benih. Ilmu yang kita berikan itu seperti kita menanam benih dalam sawah atau ladang, ya. Dan ladang atau sawahnya itu adalah anak-anak kita, dan yang menanam itu adalah kita. Suatu saat akan berkembang, suatu saat akan berbuah dan akan membuahkan hasil, memberikan hasil untuk dirinya ataupun orang lain. Ini adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir adalah pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Jadi ilmu yang kita berikan ini suatu saat akan diterima anak-anak dan oleh anak-anak akan diberikan oleh generasi berikutnya. Itulah arti dari dapat diwariskan. Kalau dalam konteks agama, amal jariah gitu ya, ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita memberikan ilmu, orang tersebut melaksanakan ilmu yang kita berikan, kita akan dapat pahalanya. Sementara misalkan anak kita, murid kita yang kita kasih ilmu itu mengajarkan ke orang lain, dan orang lain bisa atau mendapatkan ilmu dari murid kita, yang murid kita itu dapat ilmunya dari kita, maka kita dapat pahala dari orang yang diajari oleh murid kita tadi. Gitu. Sementara terus begitu, alangkah banyaknya pahala yang didapatkan oleh kita. Warisan-warisan ilmu yang kita turunkan itu bisa memberikan dan menyelamatkan kita di akhirat, gitu, dalam konteks agama gitu. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sampai itu dulu. Jadi memang pendidikan itu menuntun kodrat anak-anak. Anak-anak itu memiliki sebuah sunatullah ya agamanya, atau mungkin bawaan atau karakter bawaan. Karakter bawaan anak itu adalah positif atau baik. Nah, kita tinggal menuntunnya. Gitu. Anak-anak itu kan dalam kondisi belum masuki ilmu apa-apa, belum terpengaruh apa-apa, itu kondisinya kan suci, gitu, bersih gitu ya, gitu. Seperti ya sesuatu yang masih ya belum terisi apa-apa. Dan mereka nanti sesungguhnya memiliki kodrat juga atau potensi. Nah, potensi itulah yang akan kita arahkan. Jadi tidak kita rubah potensi itu, tapi fungsi kita sebagai guru adalah mengarahkan dari potensi yang dimiliki anak-anak itu. Kita lanjutkan. Tujuan akhirnya adalah mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya kebahagiaan itu tidak hanya untuk dia sendiri, tetapi kebahagiaan yang dimaksud juga dia sebagai seorang anggota masyarakat yang nanti akan memberikan dampak kepada orang lain. Gitu. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, kita itu hanya menuntun saja agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Setiap anak itu memiliki potensi dan kita menuntun potensi itu untuk mencapai kebahagiaan. Kalau kita melihat murid kita bahagia, tentu kita juga ikut bahagia, gitu kan Bapak Ibu. Dan ternyata kalau kita lihat potensi-potensi itu bisa sangat di luar anggapan kita.
sekali lagi saya contohkan misalkan Dr. Warsito atau Profesor Warsito dari Jason yang karakternya tidak begitu jauh dari tempat kita atau sekolah ini, tetapi bisa memiliki potensi semacam itu ternyata. Jangan-jangan Bapak Ibu, murid Bapak Ibu atau murid kita yang di sekolah ini juga memiliki suatu saat jadi apa ya begitu, bisa jadi begitu. Kita doakan saja dan kita tuntun saja. Kemudian dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Diajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan anak-anak. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji yang jagung ditempatkan di tempat yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun bijinya sebenarnya kurang baik, maka tetap bisa menghasilkan tumbuhan yang baik karena dirawat dan tempatnya adalah subur. Begitu juga sebaliknya, meskipun biji jagung itu yang disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Nah, kita adalah Pak Tani. Kemudian biji jagung itu adalah ilmu-ilmu yang kita berikan, dan ladangnya itu adalah anak-anak. Anak-anak itu adalah biji-biji jagung yang kita semai di sebuah ladang. Ladangnya adalah sekolahan ini. Kita tanam, kita rawat dengan baik, kita pupuk dengan baik, maka nanti akan tumbuh dengan baik begitu. Meskipun sebenarnya biji jagungnya itu rapat ambek begitu. Anak-anak kita itu backgroundnya kurang bagus misalkan, tetapi dengan sentuhan tangan dingin seorang guru, seorang petani dalam pengibaratan ini tadi, bisa jadi dia nanti akan tumbuh dengan subur dan nanti akan memberi kebahagiaan bagi dirinya ataupun bagi orang-orang sekelilingnya, termasuk diri kita tentu yang mengajar. Kemudian dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru adalah pamong, dan di sini disebut Bapak Ibu menemukan kemerdekaan dalam belajar. Jadi anak-anak itu seperti yang ke depan diterapkan, barangkali kurikulum yang saat ini juga diterapkan, Merdeka Belajar Bapak Ibu begitu. Itu apa? Memberikan keleluasaan kepada anak-anak untuk berkembang. Jadi memang nampaknya kurikulum ke depan sangat dalam tanda kutip, kalau yang disampaikan Diajar Dewantara itu kalimat letternya adalah menghamba pada anak. Tapi apakah benar guru harus menghamba itu? Hamba itu kan seolah-olah suatu hal yang rendah dan tinggi begitu. Maksud di situ adalah kita itu memberi fasilitas sebesar-besarnya kepada anak, bukan hanya sekedar tempat, bukan hanya sekedar fasilitas ruangan ataupun alat, tetapi memberikan peluang anak-anak untuk berkembang. Pengenmu apa? Ya itu yang kamu kerjakan. Anak-anak menghendaki sesuatu yang sesuai dengan karakternya, begitu, maka kita fasilitasi, kita biarkan semacam itu, dan kita tinggal arahkan saja supaya keinginannya itu tidak mengarah ke hal-hal yang negatif. Selanjutnya, nah ini kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat yang dimiliki anak-anak tadi ada dua hal ini, kodrat alam dan kodrat zaman. Diajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama dari anak tersebut. Dan Diajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Jadi kodrat alam itu ya sesuai lingkungannya. Anak-anak perkotaan nanti akan memiliki pendidikan yang berbeda daripada anak-anak yang berada di pedesaan, karena alamnya berbeda. Untuk menghadapi alam ini tidak mungkin diberikan ilmu yang sama. Kalau lebih tinggi di tingkat SMK misalkan,
kalau di daerah pertanian tentu anak-anak itu akan diberikan stimulus, diberikan ilmu tentang pertanian begitu, sesuai dengan kodrat alamnya. Tidak mungkin di dunia di lingkungannya itu isinya pertanian, tapi anak-anak akan diberikan ilmu yang jauh berbeda dari alamnya itu, maka dia akan kesulitan untuk memahami ilmu tersebut dan untuk menerapkannya. Kemudian kodrat zaman. Nah, anak-anak itu akan kita didik sesuai dengan zamannya. Kalau saat ini zaman digital ya seperti yang dilakukan Bapak Ibu sekarang, ini suatu hal yang luar biasa. Sesungguhnya apa tujuannya? Bukan sekedar untuk melaksanakan tugas dari pengawas, tetapi sesungguhnya ini adalah upaya kita untuk mendidik anak-anak kita, kan begitu Bapak Ibu. Kita belajar tentang digital, tentang kalau kemarin Google belajar gitu ya, belajar ID, kemudian kita terapkan dalam PPI per 2 itu kan sesungguhnya adalah upaya kita untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Zamannya sekarang itu digital, ya anak-anak kita ajari hal semacam itu begitu. Dan anak-anak itu kita siapkan untuk menghadapi zaman yang mereka akan hadapi besok. Jadi bukan untuk kita berikan seperti zaman kita. Dulu kita tidak mengenal era digital begitu. Dulu begini, kita ajar begini saja begitu. Itu tentu tidak akan mendidik anak, tetapi anak-anak itu sesungguhnya kita siapkan untuk menghadapi zaman yang akan mereka hadapi suatu saat nanti. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini dasar-dasar pendidikan diajar di Mandoro. Yang pertama adalah menuntun nanti, yang kedua adalah kodrat alam dan zaman. Jadi anak-anak itu memiliki dua kodrat ini, alam dan zamannya. Kemudian berpihak pada anak, kalau kalimat aslinya itu menghamba pada anak tadi, maksudnya memberikan peluang anak-anak untuk berkembang sebesar-besarnya atau memerdekakan anak begitu tadi. Kemudian bukan tabula rasa, jadi kita harus benar-benar mengetahui kondisi anak itu seperti apa. Kemudian menanamkan budi pekerti. Ini suatu hal yang penting, ternyata perkembangan era modern itu tidak menghilangkan budi pekerti. Jadi bahasa yang sopan, bahasa yang halus terhadap guru itu sesuatu yang utama dalam pendidikan kita. Jadi kalau anak-anak itu tidak memiliki adab, tetapi mereka pintar, itu akan membuat kekacauan dalam kehidupan. Gitu. Oleh karenanya, kalau kita urutkan, sesungguhnya sebelum mereka itu memiliki ilmu, mereka itu harus memiliki adab terlebih dahulu. Jadi sebelum kita itu memberikan ilmu kepada mereka supaya pandai, yang lebih penting itu adalah adab kepada anak-anak. Nah, budi pekerti ini tadi, anak-anak kalau budi pekertinya bagus, luhur, itu kita arahkan untuk mendapatkan ilmu yang mereka inginkan, itu akan mudah. Ketika mereka mendapatkan ilmu pun, dalam mereka menerapkan ilmu juga akan menggunakan adab. Gitu. Tapi kalau tidak memiliki adab, tetapi mereka pandai, maka yang terjadi adalah penjahat-penjahat bergerak, penjahat-penjahat yang menjadi pejabat begitu itu, karena mereka tidak memiliki budi pekerti dan adab. Kemudian yang keenam adalah guru ibarat petani tadi. Kita itu seperti petani yang contohnya di dekat kita banyak, bahkan kita mengalami begitu. Ketika kita menanam itu ya bagaimana menguri-uri tanaman itu, gitu. Nandur pohon, misalkan mangga begitu, ya kita sirami, kok godongnya orang lebar, kita carikan pupuk untuk daun, sudah tumbuh kok buahnya tidak banyak, kita pupuk biar buahnya banyak kok tidak manis, kita carikan pupuk yang biar manis begitu kan Bapak Ibu. Nah itu sesungguhnya guru itu ibarat petani. Kalau di sawah juga begitu, bertanam ya di ngilangin suka tahu, di waton begitu kan, di waton kemudian omonnya ya disemprot begitu, kemudian nanti rodo tua dipanen begitu. Kok enek manumpret oke ya kita nunggui di nganggo kelontong gitu misalkan. Iya, banyak itu suatu hal yang kita bisa ambil contoh bahwa mendidik itu sedekah itu ternyata gitu. Dan insya Allah Bapak Ibu saat ini melaksanakan hal itu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ke depan seperti apa profil yang kita inginkan
dari hasil didikan kita atau pelajar kita atau siswa kita itu profilnya seperti apa yang kita inginkan. Dalam profil ini Kementerian Pendidikan membuat sebuah profil pelajar Pancasila yang seperti yang saya tempelkan juga di depan sebagai pengingat bagi saya sebenarnya itu apa toh tujuan kita nanti anak-anak kita semestinya bagaimana begitu. Yang pertama adalah anak-anak kita itu semestinya yang pertama, dan ini ditempatkan di paling atas, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu yang berbudi pekerti luhur tadi, memiliki adab tadi, Bapak Ibu, itu menjadi suatu hal yang utama. Kalau anak-anak itu rapatnya pinter, tetapi itu tercapai, itu lebih baik gitu, daripada tidak tercapai semua gitu. Yang kedua adalah anak-anak kita itu harapannya ke depan bisa mandiri. Mandiri itu tidak kita lepaskan begitu saja, tetapi kita didik untuk bisa menghadapi masalahnya sendiri. Itu adalah mandiri. Jadi kita didik, kita ajari, kita arahkan biar ketika dia menghadapi sebuah masalah bisa menyelesaikan sendiri, berinisiatif sendiri, tidak menyerahkan kepada orang lain, meskipun diperlukan sebuah kolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama, tetapi dia berinisiatif untuk menyelesaikan itu meskipun harus berkolaborasi. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Jadi ke depan mungkin anak-anak kita itu banyak yang akan kritis, bertanya tentang apa yang kita ajarkan. Nah itu memang yang kita harapkan begitu. Jadi dia tidak hanya sekedar menerima ilmu dan sudah lulus itu saja begitu, tapi berpikir kritis. Kita pacu, kita rangsang untuk mereka itu berpikir tentang apa yang kita berikan. Yang ketiga adalah bergotong royong atau berkolaborasi tadi, Bapak Ibu. Anak kita ke depan itu diarahkan supaya mereka bisa bergotong royong. Tidak diharapkan seperti orang-orang kota sekarang yang individualis gitu ya. Kalau di desa, di tempat kita yang masih tempat kita tempati masih menjunjung tinggi ya bergotong royong. Tapi kalau di kota sekarang saat ini sudah mengkhawatirkan tingkatnya begitu ya, Bapak Ibu. Jadi apa-apa dikerjakan sendiri, tidak butuh tetangga, tidak butuh teman, itu seolah-olah bisa sendiri. Padahal itu sebenarnya suatu hal yang lemah bagi bangsa, melemahkan bangsa ketika gotong royong itu hilang. Yang selanjutnya adalah kebinekaan global. Ini sebuah visi yang besar dari Kementerian Pendidikan untuk menurunkan kalimat ini, kebinekaan global, karena bangsa kita adalah bangsa besar. Jadi berbineka tunggal ika itu, berbineka itu bukan hanya sekedar di bangsa kita sendiri sebenarnya, Pak Ibu, tapi kita juga harus berpikir jauh di negara lain yang memiliki perbedaan-perbedaan dengan kita gitu. Harapannya adalah anak-anak kita ke depan adalah anak-anak yang mampu menguasai peradaban dunia begitu dan memiliki kebinekaan global ini tadi. Kalau kita melihat orang negro itu hitam, kita tidak lantas rasis gitu atau membulinya atau menganggap buruk gitu. Tetapi kita harus menganggap mereka juga sama seperti kita manusia dan memiliki peluang yang besar seperti diri kita untuk maju. Yang keenam adalah kreatif. Jadi harapan kita anak-anak kita itu kreatif, memiliki inovasi-inovasi dalam kehidupannya. Ini Bapak Ibu untuk profil pelajar Pancasila. Kemudian sedikit saya lanjutkan materi berikutnya, yaitu untuk modul berikutnya, yaitu visi guru menggerak. Ini sebenarnya adalah visi yang kemarin ditugaskan untuk peserta itu membuat ke depan setelah dapat materi itu kamu mau ngapain begitu. Nah kalau yang saya coba tampung adalah semacam ini, mewujudkan siswa yang religius. Saya mengambil dari karakter pelajar Pancasila yang pertama tadi, yaitu berbagai pertama itu religius, mandiri dan berkarakter. Nah, religius itu senantiasa meningkatkan ini detailnya, senantiasa mengingatkan untuk sholat 5 waktu di sekolah, paling tidak kalau di rumah nanti kerjasamanya dengan wali murid gitu. Kemudian membiasakan membaca surat-surat pendek di awal pelajaran, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian mandiri itu apa? Membiasakan siswa kita menghadapi masalahnya sendiri. Di antaranya mereka bisa mengerjakan PR itu kan sendiri begitu. Itu adalah salah satu upaya untuk melatih kemandirian anak-anak.
biar di rumah itu punya tugas. Tugas itu kan sebuah masalah, kemudian merangsang dirinya atau pikirannya untuk menyelesaikannya. Dia nanti akan membuka, tidak bisa, bagaimana kalau tidak bisa, kita perkenankan untuk meminta tolong kepada orang tuanya, untuk bertanya, itu upaya untuk merangsang kemandirian anak. Kemudian berkarakter ini adalah membiasakan penanaman budi pekerti dan sopan santun tadi. Bisa jadi visi itu akan berubah karena itu yang terlintas saat ini. Bisa jadi besok saya ubah menjadi apa gitu ya, bisa jadi yang lebih mudah untuk dilaksanakan dan efektif gitu, bisa jadi. Modul 1.4 ini budaya positif sekolah. Nah, ini diantaranya juga sudah kita laksanakan Bapak Ibu untuk budaya positif sekolah. Kalau kemarin yang saya lakukan untuk saya laporkan sebagai tugas itu memotong buku anak-anak begitu ya. Jadi untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita siapkan lingkungan yang positif supaya anak-anak memiliki budaya yang positif. Di antaranya adalah disiplin, berasal dari bahasa Latin disiplinan. Nah, ini termasuk saya juga perlu gitu ya untuk meningkatkan disiplin sebelum mengajarkan kepada anak-anak. Yang artinya adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Arti kata disiplin sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Jadi motivasi yang muncul dari dirinya sendiri bukan hanya sekedar kita perintah, tapi mereka bisa melakukan sendiri. Itu motivasi intrinsik. 3 alasan motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen, ini sebuah teori, waktu itu saya bacakan saja. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi dia itu melakukan sesuatu hanya menghindari hukuman atau tidak nyaman. Nah, ini sebenarnya motivasi terendah. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan mengerjakan PR, tidak dihukum Pak Guru atau Guru, begitu saja, itu adalah motivasi terendah. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Nanti kalau tidak mengerjakan, aku suruh nyapu, jadi nggak mau, atau mungkin diledek temanku atau diingatkan guru secara psikologis, gitu kan? Hanya menghindari itu saja, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nanti kalau aku tidak mengerjakan, nilaiku jelek. Aku padahal butuh nilai, begitu, nilai jelek. Nah itu ternyata motivasi terendah. Bila mereka tidak melakukan tidak bisa. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak Ibu? Untuk motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku tak mengerjakan PR saja, nanti biar di dilem itu guru gitu. Dihargai bu guru atau teman-temanku gitu. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau sakit penghargaan orang lain. Nah, imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pas nanti kalau aku ikut mengerjakan PR, dikasih hadiah sama guru permen misalkan, itu hanya untuk semacam ini. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah yang tadi, pengakuan atau imbalan. Nah, ini motivasi yang tertinggi adalah yang ketiga ini. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan melakukan sebuah kebaikan untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Aku itu pengen jadi anak yang rajin, maka aku harus mengerjakan PR. Gitu. Aku itu pengen menghargai dirinya sendiri. Maksud aku disebut anak yang bodoh. Dan aku ini bisa mengerjakan, maka dia bisa mengerjakan dan mau mengerjakan PR itu. Nah, ini motivasi yang penting. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal, muncul dari dirinya sendiri.
lagi tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu seperti kesepakatan kelas. Jadi bukan aturan kelas, beda. Aturan kelas itu bisa jadi kita yang membuat. Dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang ramai di kelas, dilarang mencoret-coret meja. Itu aturan. Tapi keyakinan kelas itu adalah muncul dari dua sisi, dari diri kita dan dari anak-anak. Bagaimana caranya? Kita ajak diskusi bagaimana supaya meja kita itu bersih. Apa yang harus kita lakukan? Ini Bapak Ibu, kita Bu guru kita tidak boleh mencoret-coret, ya udah. Siswa tidak mencoret-coret meja. Kemudian teman-teman bagaimana supaya pembelajaran kita itu tidak bising dan teman-teman bisa mendengarkan dengan baik. Baiknya bagaimana begitu? Nah, kita arahkan sebenarnya itu Bapak Ibu. Tidak boleh ini Bu, tidak boleh ramai saat pelajaran ya. Siswa tidak ramai saat pelajaran. Itu adalah keyakinan kelas. Suatu yang kita yakini bersama. Ini teorinya. Nanti bisa dibaca Ibu. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas seperti yang saya contohkan tadi. Bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Jadi sebenarnya abstrak. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal tadi. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimatnya juga positif. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah ini kemudian ini prosedurnya, ini seperti yang tadi yang saya contohkan. Kelihatan ini. Nah ini restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah ini kemarin yang saya tanamkan, mungkin saya menculik muridnya Bapak Ibu untuk melakukan restitusi ini. Jadi restitusi itu intinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah kemarin itu saya contohkan anak kelas kita, kelas 6 gitu. Kelas 6 itu anak-anak saya kondisikan untuk seolah-olah dia itu melakukan kesalahan begitu. Ini juga kita temukan sebenarnya dalam kehidupan pembelajaran sehari-hari. Bagaimana kesalahan yang dia lakukan itu bisa diperbaiki dia dan dia bisa kembali dalam komunitasnya, dalam kelasnya tanpa harus dicaci temannya, dan itu akan menjadikan sesuatu lejitan malahan, sesuatu yang melejit bagi dia. Proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kalau kemarin yang saya praktekkan begini, ada anak yang salah, kita panggil, kita tanyai, sesungguhnya kamu sadar tidak tentang kesalahan yang kamu lakukan? Kalau dia sadar, apa kesalahan itu muncul dari dia. Tidak langsung kamu itu ini dan semestinya begini, tapi muncul dari dia. Kemudian baiknya bagaimana untuk menyelesaikan kesalahanmu itu, apa yang akan kamu lakukan gitu. Maka muncul juga dari dia lagi. Saya mau misalkan kemarin tidak mengerjakan PR, berkali-kali tidak mengerjakan PR, itu kenapa sesungguhnya? Kita gali masalahnya. Ternyata dia harus ngomong adiknya gitu kan. Nah kira-kira bisa tidak? Ketika kamu ngomong adikmu, kan ngomong itu bagus, jadi tidak perlu kita marahi secara negatif, tapi kita bohong misalkan gitu. Ngomong itu kan bagus, itu bagus sekali gitu. Tapi bagaimana ketika kamu ngomong, tapi PR-mu bisa dikerjakan, kira-kira bisa tidak? Ternyata ada peluang untuk menyelesaikan itu, dan kita pancing semacam itu sehingga muncul dari dirinya sendiri dan akan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Restitusi akan menjadi sebuah win-win solution.
Jadi dia bisa sesuai dengan kita inginkan dan dia pun menyelesaikan masalahnya dengan sesuai yang dia inginkan. Ini contoh-contohnya. Nah, cukup sekian Bapak Ibu. Beberapa hal yang saya sampaikan dari apa yang telah saya sampaikan, telah saya dapatkan. Bisa jadi apa yang saya sampaikan itu belum sempurna, dan mohon maaf bila bahasa yang saya sampaikan juga terkesan formal gitu. Namun demikian materi-materi ini bisa kita pelajari, dan tentu ketika kita bisa mempelajari bersama, kita memiliki visi yang sama terhadap apa yang kita lakukan, yaitu belajar mengajar ini tentang sekolah dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan barangkali ada yang perlu dipertanyakan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa nanti saya tanyakan ke yang bisa. Kalau tidak ada, cukup sekian begitu ya, Oke. Dan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang telah disempatkan untuk kegiatan di kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan ucap ataupun pemilihan diksi atau kata yang saya gunakan sehingga kurang bisa dipahami dengan baik gitu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.